kedudukan, fungsi, dan tujuan berfilsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyit Salbul Insia dan teman saya Ikawa. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan berfilsafat. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi berfilsafat. Filsafat adalah induk dari ilmu pengetahuan yang melahirkan banyak ilmu pengetahuan yang membahas sesuai dengan apa yang telah dikaji dan diteliti di dalamnya. Dalam hal metode dan objek studinya, filsafat berbeda dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menyelidiki masalah dari satu bidang khusus saja dengan selalu menggunakan metode observasi dan eksperimen dari fakta-fakta yang telah diamati. Sementara filsafat berpikir sampai ke belakang dengan fakta-fakta yang sangat nampak. Dalam ilmu pengetahuan, filsafat mempunyai kedudukan sentral, asal, atau pokok. Karena filsafatlah yang mula-mula merupakan satu-satunya usaha manusia di bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran dan pengetahuan. Memang lambat laun beberapa ilmu-ilmu pengetahuan itu akan melepaskan diri dari filsafat. Akan tetapi tidaklah berarti ilmu itu sama sekali tidak membutuhkan bantuan dari filsafat. Filsafat akan memberikan alternatif mana yang paling baik untuk dijadikan pegangan manusia. Peran filsafat sangat penting artinya bagi perkembangan dan penyempurnaan ilmu pengetahuan, meletakkan kerangka, orientasi, dan visi penyelidikan ilmiah, dan menyediakan landasan-landasan ontologisme, epistemologis, dan aksiologis ilmu pada umumnya. Filsafat ilmu melakukan kritik terhadap asumsi dan postulat ilmiah serta analisis kritis tentang istilah-istilah teknis yang berlaku dalam dunia keilmuan. Filsafat ilmu juga menjadi pengkritik yang sangat konstruktif terhadap sistem kerja dan susunan ilmu. Pada dasarnya, filsafat bertugas memberi landasan filosofi untuk minimal memahami berbagai konsep dan teori suatu disiplin ilmu, sampai membekalkan kemampuan untuk membangun teori ilmiah. Secara substantif, fungsi pengembangan tersebut memperoleh pembekalan dan disiplin ilmu masing-masing agar dapat menampilkan teori substantif. Selanjutnya, secara teknis dihadapkan dengan bentuk metodologi. Pengembangan ilmu dapat mengoperasionalkan pengembangan konsep tesis dan teori ilmiah dari disiplin ilmu masing-masing. Pendapat Immanuel Kant dalam Kunto Wibisono DKK 1997 yang menyatakan bahwa filsafat merupakan disiplin ilmu yang mampu menunjukkan batas-batas dan ruang lingkup pengetahuan manusia secara tepat. Oleh sebab itu, Francis Bacon dalam The Lianke 1999 menyebutkan filsafat sebagai ibu agung dari ilmu-ilmu, the good mother of the science. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Ika Walasuda. Setelah kita mempelajari tentang pengertian filsafat, kita mempelajari tentang kedudukan filsafat, kita mempelajari tentang fungsi filsafat. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kenapa kita harus berfilsafat, atau dengan kata lain adalah tujuan berfilsafat. Sebenarnya, kenapa kita perlu berfilsafat? Seperti yang kita ketahui bahwa berfilsafat adalah usaha kita dalam menemukan kebenaran itu sendiri. Nah, tujuan kita dalam berfilsafat yang pertama, berfilsafat dapat menjadikan kita untuk terlatih dalam berpikir serius. Yang kedua, tujuan berfilsafat adalah memungkinkan kita untuk menjadi seorang filosof. Yang ketiga, tujuan filsafat adalah untuk memahami filsafat itu sendiri. Dan yang terakhir, tujuan filsafat adalah agar kita lebih bijaksana dalam menyimpulkan suatu hal dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, dalam ilmu pengetahuan, filsafat memiliki kedudukan sentral, asal, atau pokok, karena filsafatlah yang mula-mula digunakan manusia untuk mencapai kebenaran itu sendiri. Filsafat bertugas memberi landasan filosofi untuk memahami berbagai konsep dan teori dari berbagai disiplin ilmu. Nah, tujuan kita berfilsafat secara garis besar adalah melatih kita untuk berpikir serius dan menjadikan kita lebih bijaksana dalam menentukan suatu hal dalam kehidupan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.